Goto stagnan, diborong senyap 160 miliar. Apakah mau beger Pak Firman? Kita akan ungkap ya mengenai dari saham Goto ini, yang kenapa seminggu ini itu saham Goto stagnan. Nah, topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya. Ini masih hangat ya, oleh investor.id bahwa Goto sepekan stagnan. Ya, ditulis pada tanggal 12 Oktober kemarin. Hari ini tanggal 13 Oktober ya, pukul jam 5 sore. Kita akan ungkap mengenai kenapa kok saham Goto itu stagnan, dan ternyata ada yang borong senyap 160 miliar. Nah, kira-kira apakah saham Goto ini tuh akan beger Pak Firman, dan siapa yang memborong mengenai dari saham Goto ini senilai segitu? Ya, kita akan ungkap ya untuk kalian. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kok saham Goto ini turun? Nah, apakah betul diborong secara senyap Pak Firman? Jangan mengada-ngada ini Pak Firman nih ya, bikin kami penasaran. Ya, ternyata memang betul ya. Kalau kita ketahui bahwa saham Goto ini ya, dia itu turun ya. Turunnya sejak kapan? Sejak tanggal 27 September sampai tanggal 29 tanggal kemarin ya. Tanggal kemarin itu berapa? Hari Jumat ya, tanggal 11 Oktober, bahwa saham Goto ini diturunkan. Secara hukum, ketika harga saham diturunkan, pasti ada yang memborong secara senyap. Loh, kenapa kok mereka itu borong Pak Firman? Ya pasti ada kepentingan lah. Siapa Pak Firman pelakunya? Dia pakai broker apa? Nah, kita bisa cek untuk kalian ya. Ternyata yang borong itu adalah BB. Dia pakai broker sekuritas BB ya Bapak Ibu ya. Terus asing juga masuk tuh, AK25 ya, 25 juta lot, NI 12,1 juta lot, CC 17,6 juta lot. Nah, satu sisi net buy itu mencapai 20 juta lot ya, dia hanya net sell 5 juta. Nah, ini kecil ya, seperti itu. Nah, satu sisi selama bulan tanggal 27 September sampai bulan Agustus itu siapa yang buat? Kok Agustus? 11 Oktober ini siapa sih Pak Firman? Nah, siapa lagi kalau bukan MG ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kok MG? Ini sudah saya katakan bahwa dia akan buang barang, dan kemarin juga saya sempat sepil ya, jangan untuk borong di saham Goto karena sudah terlalu tinggi. Sudah naikkan terlalu tinggi. Nah, biasanya orang-orang yang FOMO, orang-orang yang ikut-ikutan itu memborong, padahal dibabat sama MG ya, 125 juta lot ya, seperti itu. Jadi tinggal net sell aja, seperti itu. Nah, ini Pak Firman kemana aja sih kok baru nongol? Mohon maaf ya Bapak Ibu, kemarin kita lagi fokus ya, karena kita juga masih penelitian bareng UII di UI ya, mengenai dunia pasar modal yang terbaru ya, yang topiknya itu mengenai full call action. Ini di B itu masih butuh para peneliti untuk mempublikasikan hasil risetnya. Jadi Pak Firman ini ya juga berkontribusi kepada Bursa Efek Indonesia ya. Jadi bareng sama profesor. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kita baru upload ya. Tapi satu sisi kalian nggak perlu khawatir, kami selalu up to date ya di kelas kami ya, yang mana banyak klien atau yang masuk di kelas kami itu konsultasi mengenai sejumlah beberapa saham yang mereka kumpulkan, yang notabene untuk dipanen ketika bandar itu masuk ya, seperti itu. Nah, kalau nggak percaya silakan ya, nanti
Kalian bisa dicek tuh orang-orang di bawah ini. Oke, cek ya. Ini ya. Jadi dalam tanggal 27 kemarin ya, itu mengenai dari saham GoTo ini tuh diborong sama yang namanya BB ya, kayak gitu. Nah, di sini ya BB ini memborong. Tapi satu sisi nilai transaksi paling jumbo itu ya MG ya. Transaksi pakai jumbo. Kenapa kok MG partner? Mereka ya para scalper profesional. Ya mereka menggunakan sekuritas MG ya Bapak Ibu ya, serta YU. Dan memang satu sisi setelah saya hitung ya net buy-nya itu mencapai 160 miliar ya, ini di saham GoTo ini ya. Nah, kenapa kok saham GoTo itu stagnan? Ya stagnan Bapak Ibu, nilai transaksi itu kecil kok ya. Berapa sih Pak Firman nilai transaksinya di saham GoTo ini? Nah, di sini saya sudah dapatkan ya mengenai dari saham GoTo ini itu kecil nilai transaksinya dan ini sepi ya. Bisa dilihat ya bahwa saham GoTo kemarin itu nilai transaksinya mencapai 82 miliar. Ini sepi banget. Kok Pak Firman bisa tahu mengenai dari saham GoTo ini? Ya, GoTo ini itu banyak ya yang dinanti atau banyak sekali yang minta request untuk diungkap secara lebih dalam lagi. Untuk kalian yang ingin diulas secara lebih lengkap lagi, silahkan tulis di bawah ini ya, kayak gitu. Sama apa? Ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu perlu kalian ketahui bahwa saham GoTo ini tuh memang diganjel ya. Memang satu sisi belum, proyeknya itu belum saatnya untuk diterbangkan. Ya. Dasarnya apa? Di sini Bapak Ibu bisa dilihat di harga 61 serta di 63 dan juga di 65. Ini alumni kami pasti akan tahu mengenai bahasa-bahasa kayak gini ya. Cukup melihat dari bid offernya, mereka sudah tahu bahwa saham GoTo ini tuh nggak boleh diterbangkan dahulu. Mereka punya ada maksud ya, ini bahasa Indonesia gimana nih? Mereka ada maksud pengen memborong saham yang GoTo lagi. Ya, makanya di situ diganjel ya di 59 sampai 58. Ayo sekarang siapa kamu yang nggak kuat, sini saya tampung. Ya, seperti itu. Nah, di kelas kami itu juga saya ajari mereka ya pakai alat-alat apa untuk mendeteksi bahwa saham ini tuh lagi diakumulasi, makanya itu stagnan, saham ini tuh lagi distribusi dan saham ini tuh bakalan terbang. Nah, di kelas kami itu saya ungkap semuanya dan pakai alat-alatnya. Ya, tapi mohon maaf Bapak Ibu, slotnya sisa 4 ya yang promo. Untuk kalian yang pengen masuk segera di link di bawah ini atau kalian hubungi nomor di bawah ini. Ya, jadi seperti itu bagi yang orang yang butuh saja atau pengen menaikkan asetnya, silakan kalian bisa masuk. Oke, next. Untuk teknisnya nanti di akhir sesi ya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, bahwa saham GoTo ini tuh ya di stagnan dulu. Kumpulkan barang dulu lama. Ya. Kok bisa tahu Pak Firman? Loh ini loh. Ya, stok RSI-nya bahwa saham GoTo ini ya di situ aja. Nah, kenapa kok bisa demikian? Ayo kita cek dulu IHSG-nya bagaimana penampakannya Pak Firman. Loh, IHSG-nya itu masih ada potensi untuk dinaikkan. Ya, ini ya biasanya kalau IHSG itu stuck ya, termasuk dari saham GoTo ini juga stuck. Kenapa kok stuck? Karena nilai transaksi di saham GoTo ini juga jumbo. Ya. Nah, ini untuk kalian yang bagi para pemula ini jangan di-skip videonya. Ya memang apakah penjelasannya Pak Firman itu selalu bertele-tele? Enggak, karena saya melihat dari subscriber saya atau pengikut saya ini mayoritas usianya 30 tahun ke atas kok, dan mereka ini mayoritas itu nggak ngerti dalam dunia pasar modal. Makanya mohon maaf untuk yang Bapak Ibu, intinya saja mereka ini para FOMOers ya. Pinginnya langsung itu. Enggak, jadi ini kita bangun secara step by step biar masuk akal. Ya, pembahasan ini. Ya, jadi bukan langsung analisa, oh kayak gini langsung beli di sini, enggak. Kita jelaskan dulu secara detail
mengenai dari saham GoTo ini. Nah, balik lagi. Nah, IHSG itu dia masih bullish. Loh, kenapa kok dasarnya kok masih bullish? Karena karena IHSG kita itu masih berada di MA 100. Nah, untuk saat ini IHSG kita itu baiknya untuk day trading. Apa itu Pak day trading? Wah, di kelas kami sudah saya jelaskan. Ya. Makanya kalian kalau pengen tahu lebih dalam lagi ya silakan bisa masuk. Bagi yang kepengen aja. Kalau nggak pengen ya nggak usah masuk. Dan bagi yang mampu. Ya, kayak gitu. Nah, IHSG kita itu baiknya untuk trading dan juga untuk investasi. Untuk swing bagaimana Pak Firman? Belum. Ya. Kayak gitu. Nah, kembali lagi ke GoTo. Lah, GoTo ini bagaimana? Dia masih bullish. Loh, bullish apanya? Orang dia turun kok. Bagi orang yang awam. Tapi kalau yang mereka yang sudah berkecimpung di pasar modal ini masih bullish, masih kuat kok. Kenapa? Karena ya GoTo ini tuh masih berada di MA 100. Nah, untuk GoTo di swing bagaimana Pak Firman? Ya belum. Jaraknya belum terkonfirmasi ya untuk swing. Jadi kalau kalian itu mau ke swing ketika baru nge-cross saham GoTo ini. Ini baru. Silahkan kalian untuk swing. Ini masih kuat. Nah, saham GoTo ini cocoknya untuk saat ini ya. Jadi untuk investasi dan juga untuk day trading. Ya, para pencopet itu silahkan bermain di saham GoTo. Ya. Karena satu sisi ya untuk subscriber kami itu ya passionnya itu berbeda-beda, berbagai macam. Ada 4 passionnya. Apa Pak Firman subscribernya Pak Firman apa? Mereka yang para analis fundamental, mereka yang swing, mereka yang day trading, dan mereka yang scalping. Jadi di channel ini itu yang kita membahas dari 4 golongan tersebut itu match. Dan channel itu nggak cocok bagi kalian yang tukangnya penjudi. Nggak cocok, skip aja. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, yang saya lihat bahwa asing itu ya distribusi kecil-kecilan lah. Ya, kecil-kecilan. Ini apakah banyak Pak Firman? Enggak. Jadi ini memang dibiarkan sama market maker. Jadi memang dibiarkan, nah sepi mau ngapain? Ya. Jadi kalau misalkan saham GoTo ini tuh mau diangkat ya gampang. Offernya aja dicabut, mudah kok digulung. Ya. Ini mengenai dari saham GoTo. Nah, kira-kira apakah dari beberapa sekuritas yang terbaru itu menyarankan untuk buy Pak Firman? Oh, ada. Ada berapa sekuritas yang menyarankan untuk buy? Ada 22 sekuritas menyarankan untuk buy, dan yang menyarankan hold itu ada 15, yang sell ada 1. Potensinya mencapai 98% rata-ratanya. Dan yang terbaru untuk Aletica Capital Limited itu target price-nya di harga 114. Apakah nggak beggar itu? Nanti ada yang bilang Pak Firman beggar itu ratusan persen atau ribuan persen. Ya. Mereka yang ahli scalper itu ya mereka pakai dana margin 1-3% aja digulung-gulung bisa berlipat-lipat. Uang dari 1 juta bisa jadi 3M itu ya para scalper itu ahli. Ya, itu ada triknya juga. Di kelas kami juga sudah saya bongkar itu. Nah, loh, emang ada Pak Asman? Ada, ini tuh dipelajari di dunia ekonomi. Ya. Cuman mindset kalian atau otak kalian itu ya berpaku pada satu teori atau sebuah opini. Kalian dapatkan sumbernya dari mana? Dari berita dan juga youtuber sampah. Ya. Yang nggak tahu asal muasalnya gimana seperti itu, kena kalian. Ya, tapi kalau di sini kita itu ini kok gimana sih Pak Firman biar uang kita itu biar dari cacing jadi naga, itu ada triknya semua. Ya, kayak gitu. Nah, Sukor Sekuritas itu targetnya di 71, Bahana Sekuritas 90, dan yang terbesar ya dari Sinarmas ini 80, Ciptadana 150. Ya. MNC 168, Trimegas 200. Dan kalau kira-kira JP Morgan itu di harga berapa? Di 75. Ini dari beberapa analis sekuritas ya masing-masing.
Nah, Pak Firman ini merana kemana? Saya sudah mempunyai beberapa target ya Bapak Ibu ya. Di harga kemarin ya, pas waktu di harga 50, target ke 55 juga capai target, 65 juga capai target, 70 ya juga sudah capai target. Dan ini yang terbelum itu di harga 75 sampai di harga 100. Ini belum capai target. Loh, kenapa kok bisa demikian Pak Firman ya? Jadi kita ini sudah punya trading plan. Jadi setiap kita beli dan juga jual itu sudah kita rencanakan dan resikonya sudah kita ukur. Nah, mereka yang para pemula itu apakah mengukur sedemikian? Enggak bakalan. Mereka beli itu atas dasar emosi, ikut-ikutan. Ya. Berapa yang ikut-ikutan di saham GoTo ini Pak Firman? Banyak. Ada satu ada 100.000 orang lebih loh investornya. Makanya peluang sekali kalau kalian itu cerdas di bursa efek itu. Makanya banyak sekali tuh yang masuk di kelas kami. Karena berebut ya. Pak Firman, ini kok harganya kok nggak kayak dulu lagi, orang harganya sekarang aja berebut kok. Tinggal 4 slot lagi tuh yang itu lagi promo. Silakan bisa manfaatkan. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, ini. Nah, nanti di para fundamentalis yang ikut sono itu mereka beranggapan kayak gini, loh ngapain ini saham kampret, saham rugi kok dibeli. Jadi mereka itu cuman melihatnya pokoknya yang merah rugi, kalau yang merah itu rugi, udah kayak gitu. Tapi nggak melihat secara rasional, realistis. Bagaimana orang dia yang tadinya rugi 13,6 triliun kini sudah menjadi 2,6 triliun. Mengecil atau membesar? Ya, kayak gitu. Nah, kenapa kok saham GoTo ini tuh stagnan? Loh, ini dulu dilihat. Ya. Saham GoTo ini kalau rame itu di atas 200 miliar nilai transaksi hariannya. Itu rame baru. Nah, ini kecil, yang rame kan ya para retail, para block trader. Wah, ini kok nggak rame? Ya sudah, istirahat saja. Loh, kenapa kok ini kok nggak rame Pak Firman? Jadi fund manager atau investor kakap itu masih menunggu sampai tanggal berapa? 20. Apa Pak Firman, ada event apa? Ya, negara kita nanti ada pelantikan dan nanti menterinya itu siapa? Yang pasti saham GoTo ini tuh dijaga. Kok dijaga Pak Firman? Ya, ini salah satu alasan utama kenapa kok JP Morgan ini itu berinvestasi di sektor saham teknologi, khususnya di saham GoTo. Ya, karena untuk bisnis yang berjalan di Indonesia ini ya one demand service. Apa itu one demand service Pak Firman? Ya, jadi bisnis yang teknologi itu masih anget di Indonesia. Apalagi ya nanti pendapatan dari saham GoTo itu banyak sekali, dari TikTok, dari mana lagi, Gojek. Oh, saya kalau mendengar sopir Gojek itu ya Bapak Ibu, sopir ini ya, wah Pak, kenapa potongan kita kok makin besar ya sekarang kayak gitu. Coba kalian bisa yang supir Gojek tonton di sini. Terus potongan apa lagi? Ya GoFood, wah banyak lagi. Nah, kenapa kok dipotong kayak gitu sih Pak Firman? Kenapa? Why? Gak usah lebih dong Pak Firman, santai aja kali, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi gini, jadi GoTo itu lagi ada problem. Problemnya apa? Jadi beban operasional di saham GoTo ini tuh sangat tinggi. Tapi terkait mengenai perkembangan di saham GoTo ini tuh masih berupaya, Pak Patrick dan kawan-kawan itu masih berupaya agar apa? Beban operasional kecil, net income-nya itu nanti mulai positif. Dan total penjualan itu semakin meningkat. Nah, makanya kemarin itu karyawan-karyawan itu dibabat semua, PHK, ya, kayak gitu. Nah, ini loh masih menarik. Apakah bagger? Pasti. Kapan waktunya Pak Firman? Saya nggak sabar. Bagi orang para investor pemula itu kayak gitu. Tapi kalau bagi yang sudah ngerti, yang masuk di kelas kami itu bagger atau enggaknya mereka sudah saya ajarkan kok. Nah, jadi alasan kenapa kok JP Morgan ini tuh tertarik di saham GoTo ya karena nilai transaksinya jumbo. Dia masuk di indeks LQ45, indeks saham syariah Indonesia juga masuk, dan indeks 30 mereka juga masuk.
Apa sih itu Pak Firman? Jadi tim bursa kita itu juga men-screening dari 900 emiten itu, ya, men-screening ini loh saham yang terbaik Indonesia. Ya, makanya GoTo ini tuh masuk di small cap, ya, indeks FTSE. Jadi indeks FTSE itu apa? Jadi indeks saham Indonesia yang masuk di bursa luar. Rekomendasi untuk investor kakap. Loh, kenapa kok direkomendasikan seperti itu Pak Firman? Ya karena kalau misalkan orang luar itu beli di saham sekelas kayak GoTo ini tuh nggak kira-kira bukan 1 juta 2 juta, enggak. Jadi ngasal beli aja, sekali beli berapa ya, di atas 200 miliar. Ya mereka masuk. Dapat informasinya dari siapa? Dari sales. Ini loh spell buy dan lain-lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau sales kalian, sekuritas kalian nggak bakalan rekomendasi. Ya kenapa? Ya nanti kalian nggak bisa ini apa namanya trading atau scalpingan. Ya karena kan kalau dari beberapa sekuritas itu kan dapatkan keuntungannya dari apa? Nilai transaksi kalian. Makanya saham GoTo ini tuh di beberapa sekuritas kecil, ya itu nggak direkomendasikan. Yang direkomendasikan adalah apa? Saham-saham yang untuk gorengan. Ya kayak gitu. Oke ya. Terus apalagi yang terjadi di belakang ini loh, orang terasanya kecil kok. Nah tapi satu sisi mereka itu borong. Nah ini pemborongannya. Wah ini nih kakak. Siap-siap untuk kalian ya yang sudah pegang dari saham GoTo ini, ya pada hari Senin kemarin, Kamis kemarin. Ini pas waktu pre-closing saham GoTo ini tuh gede. Frekuensinya mencapai 5.483. Jadi antara jual dan beli jumlah nasabah dari A ke B ini transaksinya. Volumenya ya segitu. Ya, rame ya. Rame. Lah kalau BBRI Pak Firman 22 rame lagi. Tapi ya memang satu sisi untuk kemarin ya nilai transaksi yang paling tertinggi itu adalah BBRI ya. Nah ini. Nah kita besarkan lagi. Volume yang kemarin itu gede itu siapa? Ini si Humi dan juga GoTo peringkat kedua. Nah GoTo ini itu transaksinya itu peringkat ini kecil 22. Cuman kalau secara frekuensi GoTo ini tuh ya masih kalah jauh. Ya. Ini GoTo ini kecil ya seperti. Jadi belum digarap. Itu. Jadi ya biasa kalau di bulan Oktober ini nggak kemana-kemana, tapi satu sisi untuk di saham GoTo ini ya menarik ya untuk kalian beli. Tapi disclaimer Bapak Ibu, saya nggak menyarankan kalian untuk jual atau beli di suatu saham manapun ya. Jadi keputusan menjual atau beli ada di tangan kalian masing. Oke, bandarnya sudah saya ungkap. Ya, dari analis sekuritas sudah saya ungkap, dan kenapa kok saham GoTo ini tuh diborong sudah saya ungkap semuanya. Nah, sekarang ke strateginya. Ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana strategi di saham GoTo besok Pak Firman? Ya, berhubung subscriber kami itu mayoritas lebih ke invest dan juga untuk ke swing, kita ke sana dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti habis itu yang bagi para scalper kita nanti ungkap untuk kalian. Ya, kayak gitu. Nah, untuk investasi sendiri apakah saham GoTo itu layak untuk buy Pak Firman? Layak. Apa dasarnya? Dia berada stok RSI-nya itu masih jenuh jual, ya, jadi stuck di situ aja. Nah ini kalau kalian ngikut di kelas kami ya melihat kayak gini tuh ya santapan empuk, ya. santapan empuk. Apa sih Pak Firman, saya masih pemula ya, makanya masuk. Ya bagi yang butuh aja dan juga mampu. Kalau nggak mampu nggak usah. Ya kayak gitu. Nah ini ya. Nah kita mau beli di mana untuk masuk Manidia kah, boleh nggak? Boleh. Kalau kalian itu tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang, itu boleh. Kalian bisa masuk atau di hajar kanan ya, atau buy di harga 60
59, 58 sampai maksimal itu di 56 mengenai dari saham GoTo ini. Ya. Di situ untuk kalian area buy. Targetnya Pak Firman, kalau kalian itu nggak sabar nanti kalian bisa jualan di harga 63 serta di harga 62, juga di harga 68 dan juga di harga 72 mengenai dari saham GoTo ini. Dan kalau nyantai lagi kalian bisa jualan di harga 76 sampai di harga 92 dan juga di harga 110 mengenai dari saham GoTo ini. Kalau kalian pengen nyantai jauh lebih dalam lagi ya, kalau kalian kuat ya bisa nanti jual di harga 445. Beggar nggak itu? Ya silahkan kalian bisa dilihat. Kenapa? Karena untuk saham GoTo ini itu juga kalau kita lihat ya dari stok RS-nya sudah mulai membal. Ya, stoknya ini di sini. Ya, kayak gitu. Nah, itu untuk yang invest. GoTo kok diinvest? Wah, ini gila nih. Orang-orang yang kayak gitu pasti kayak gitu ya, yang punya paradigma laporan keuangan kayak gitu, mereka akan dia nggak bisa toleransi ya atas pendapat orang lain ya. Tapi kalau di kelas kami ya mereka nggak fanatik, saya sendiri nggak fanatik. Ngapain tuh fanatik? Apa untungnya bagi kita? Orang kita setidaknya untuk mengarahkan ini biar gak itulah. Buat apa orang kita di saham yang penting cuan kok, untuk mencari cuan kok nggak mau hebat-hebatan. Lo ngapain hebat-hebatan? Ya seperti itu. Oke. Ya, nah itu Pak Firman, kita belinya itu nyicil atau tunggu dulu? Nah, jadi ini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya Bapak Ibu. Nah, kalau kelebihannya, kita kelebihan dulu. Kelebihannya dari kalian itu nabung atau nyicil ya, DCA istilahnya. Ya, kalian itu akan mendapatkan harga di support terkuatnya. Harga berapapun kalian akan dapatkan itu. Ya, itu kelebihannya. Nah, kalau kelebihannya Pak Firman, saya mau nunggu di harga 57 sampai di harga 66. Biar seperti itu. Boleh nggak? Boleh. Kalian akan dapatkan yang namanya best price atau harga yang terbaik. Di situ. Itu kelebihannya. Nah, selain itu ada kekurangannya juga. Nah, kekurangannya apa Pak Firman? Jadi kalau kalian itu nunggu, kalian belum tentu dapat barang. Belum juga saham GoTo itu turun ke situ. Nah, sekarang kalau kekurangannya itu kalian itu nyicil, kalian ya akan kehabisan amunisi. Uangnya kalian habis. Itu silahkan kalian bisa dipilih targetnya ya nanti di situ ya. Sudah saya ungkapkan ya. Intinya saham GoTo itu ke depan ya masih bagus. Ya, selama dia itu bertahan di harga 56. Oke ya. Pak Firman yang bagi scalping dong. Oke, siap. Untuk fast trade kalian bisa bermain atau invest ya di harga 59 dan juga di 60, nanti jual di harga 61, beli di 59, jual di 60 atau di 61. Batasi resiko nggak pernah membatasi ya, apalagi yang bagi pakai limit ya. Pakai limit itu kalian ya juga harus batasi resiko ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai konten saham GoTo. Bagi kalian yang kepengen masuk di kelas kami kayak gini ya caranya ya, seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu yang kepengen masuk di kelas kami sejak beberapa bulan yang lalu. Kita baru bikin grup sekitar beberapa bulan yang lalu ya. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua dan kita bikin grup ya, dan ini adalah rekomendasi saham bulan September kemarin. Kita rekomendasi total ada 30 stok yang terdiri dari profitnya ada 19, holdnya 1, stop lossnya itu 10, jadi win rate nya sekitar 63%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya.
Lalu bagaimana sih Pak Firman untuk cara gabungnya? Trading saham ini diklik Bapak Ibu, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Setelah itu nanti kalian pencet nih tombol gabung. Setelah itu nanti kalian pilih rekomendasi cuan besok, kalau enggak rekomendasi pasti cuan di antara itu. Kenapa Pak Firman? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Adapun level 1, 3 dan juga trader copy di YouTube ini itu apa sih? Ini adalah level hiburan, atau kalian itu pengen menyalakan notifikasi ya dari kami, silahkan kalian diklik aja. Nanti akan ada notifikasi ya ketika kita upload atau masih live seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk kalian yang mungkin kesulitan atau gaptek Pak Firman ya, kalian hubungi saja nomor di bawah ini. Ya, di sini ya. Atau enggak kalian klik deskripsi bawah ini, di situ ada http://bit.ly kelas Pak Firman. Klik saja di situ. Nanti kalian akan muncul kelas yang seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan kelas ya yang kalian inginkan. Nah, ini ada beberapa pilihan kelas. Loh, kok kelasnya banyak, ini saya pilih yang mana? Ya silahkan sesuai kebutuhan kalian. Orang kita kan enggak menargetkan harus dapat peserta banyak, enggak. Jadi yang butuh saja atau yang mampu. Nah, yang pertama ini adalah promo kelas Akademi Trading Saham bulan November angkatan yang ke-13 Bapak Ibu ya. Ini cuma 500.000 saja, namun kita hanya tampung 10 orang saja. Tinggal 4 slot. Silahkan kalian bisa masuk sebelum kehabisan. Kita adakan 8 kali pertemuan, itu setiap hari Rabu dan juga hari Jumat pukul jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Oktober bagaimana Pak Firman? Oktober sudah berjalan ya dan sudah penuh. Nanti di bulan November segera masuk. Jangan ketinggalan. Untuk kalian yang nanti ya harganya keburu sudah naik loh. Ya, orang harga segitu aja sudah berebut ya. Nah, terus level 1, 2 dan 3 ini itu apa? Ini cuma rekomendasi sama aja, tapi kalian nggak dapatkan rekomendasi. Pak, bedanya apa? Jadi semakin tinggi levelnya maka keuntungan yang akan kalian dapatkan itu ya semakin tinggi rekomendasi win rate-nya. Nah, kalau di kelas itu nggak ada rekomendasinya, cuman materi. Cari saham yang bakalan terbang itu deteksinya seperti apa itu di kelas ini. Tapi kalau ini ya rekomendasi. Dek. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang level 4 itu apa? Yang rekomendasi setahun. Jadi kalian cuman masuk aja nanti dapatkan rekomendasi selama 1 tahun ya, kayak gitu. Nah, kita juga ada kelas yang VVIP ya, atau yang kelas awal investor pemula. Nah, ini tuh kalian akan dapatkan materi atau live secara online ya dengan saya langsung, plus kalian akan dapatkan rekomendasi saham selama 3 bulan ya. Dan ini tuh kalian bisa maju di bulan Oktober, ini bisa, tinggal nanti janjian aja tuh. Terus ada yang kelas medium investor pemula ya, kalian akan dapatkan materi secara online dan langsung ya, secara privat dengan saya langsung. Terus kalian akan dapatkan rekomendasi selama 1 tahun ya, rekomendasi saham dan juga live trabar selama 3 bulan. Live trabarnya itu selama 3 bulan. Silahkan kalian itu bisa masuk. Nah, terus kita ada juga yang pasti cuan kelas pro investor pemula. Ini 759 VVIP materi online, live trabar unlimited. Ya. Rekomendasinya juga kalian dapatkan ya. Selama 1 tahun. Ya. Dan itu kalian akan ikut live trading bareng dengan saya langsung setiap pagi. Ya, dan itu pasti cuan. Pasti cuan. Win rate-nya. Ya, kayak gitu. Nah, terus kita juga ada yang kelas offline ke tempat kalian. Kalian akan dapatkan materi secara offline, ketemu saya langsung ke tempat kalian. Kalian itu rumahnya dari Jakarta, Surabaya, terus Malang, Medan, ya, dan juga itu silahkan, ya. Kalian bisa masuk. Nah, nantinya kalian akan dapatkan rekomendasi kami tiap pagi dan juga live trading bareng dengan kami itu selamanya sampai benar-benar kalian itu bisa cuan konsisten. Kalau belum bisa cuan konsisten belum kami lepas. Titik. Nah, terus kita juga ada kelas privat khusus offline ke tempat kalian.
Nah, ini yang khususnya di luar negeri atau apa, kita juga ada. Kalian akan dapat akan ketemu saya langsung, saya ajari secara offline ya. Dan juga live trading bareng tiap hari. Itu unlimited. Serta bagaimana cara situ kembangin aset. Ya, aset kalian. Dan ini khusus yang uangnya di atas 100 juta ke atas. Ya. Itu. Loh, apakah akan dapatkan itu dan balik modal Pak Firman? Pasti balik. Ya. Dan itu semua ada triknya. Ini yang khusus kalian yang dananya gede-gede ya, jadi seperti itu. Nah, kelas ini tuh khusus untuk kalian bagi para pemula. Daripada kalian itu riset sendiri ya, rugi atau bahkan dalam 1 tahun atau 3 tahun nggak pernah untung. Atau wah, saya pingin yang otodidak. Wah, yang ada malah ruginya lebih di atas 10 juta. Nah, di sini itu peran saya itu adalah menjembatani ya, mendampingi kalian agar bisa cuan konsisten. Dan ingat, hanya yang butuh saja. Bagi yang nggak butuh nggak usah masuk. Ingat ya, kayak gitu. Dan juga yang mampu, bagi yang nggak mampu nggak usah masuk. Ya, itu kita nggak ini ya, namanya apa, menggait jumlah peserta banyak bagi yang kepengen aja. Yang nggak kepengen nggak apa-apa. Ya. Karena banyak sekali yang sudah tertolong di kelas ini ya, gitu. Terima kasih dari saya, cukup sekian ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita akan bahas saham yang lain lagi. Saham BBRI kita akan ungkap, tunggu saja ya. Bye bye.